Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang kami hormati pengurus DPD PKS Musirawas, dan yang kami hormati pengurus DPC PKS Musirawas, dan yang kami hormati para pengurus DPRA atau ranting PKS Musirawas, dan yang kami cintai seluruh anggota keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Musirawas. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, baik secara langsung maupun secara virtual dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melindungi dan mencurahkan kasih sayang untuk negeri kita tercinta ini. Kedua, marilah kita haturkan doa untuk para pahlawan, para pendiri bangsa yang telah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Semoga jasa-jasa pengorbanan mereka mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mari kita juga berdoa untuk para tenaga medis yang telah berjuang keras mengobati dan merawat para korban pandemi COVID-19. Mereka adalah para pahlawan masa kini di masa pandemi yang mana mereka terus-menerus tiada henti membantu warga agar sembuh dari sakitnya. Ketiga, tidak lupa mari kita haturkan doa untuk para guru, keluarga dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus untuk guru kita semua, Ustadz Hilmi Aminuddin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua kesalahan mereka, menerima amal baik mereka, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang kami cintai, hari-hari ke depan adalah hari yang terberat bagi kita semua, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi bagi seluruh warga dunia di 200 negara. Dunia sedang menghadapi fase turbulensi yang semakin tak menentu arahnya. Setiap negara berjuang untuk mengatasi krisis pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan dengan cara dan jalannya masing-masing. Kemampuan dan kecakapan masing-masing negara dalam mengatasi krisis ini akan menentukan masa depan negara tersebut, apakah ia akan menjadi bangsa pemenang atau pecundang. Pertanyaan jujur yang harus kita ajukan kepada diri kita sebagai bangsa, apakah saat ini kita sudah berada di rel sejarah bangsa-bangsa pemenang yang mampu mengubah krisis menjadi kesempatan dan kekuatan, atau kita justru terjatuh pada rel sejarah bangsa-bangsa pecundang yang gagal mengelola krisis? Atau kita cukup puas memilih rute sejarah bangsa-bangsa mediocre yang hanya bisa jalan di tempat terjebak di kubangan krisis dan tidak mampu membuat perubahan dan kemajuan? Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai, ada dua faktor yang akan menjadi pengubah permainan dari lanskap ekonomi dan politik hari ini dan di masa-masa mendatang. Dua faktor itu adalah pandemi dan demokrasi. Dua faktor ini akan saling mempengaruhi satu sama lain, membentuk lanskap ekonomi politik baru. Mari kita ulas satu persatu. Pertama, faktor pandemi. Pandemi COVID-19 adalah bencana kesehatan global terbesar abad ini. Jika dilihat dari jumlah korban dan kecepatan penyebarannya ke negara-negara yang terdampak, maka pandemi COVID-19 adalah kasus kedua terburuk setelah wabah pandemi Spanish influenza yang pernah terjadi 100 tahun yang lalu. Hanya dalam waktu sekitar 7 bulan sejak outbreak pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok, pada tanggal 22 Januari tahun 2020, virus ini telah menginfeksi lebih dari 21,5 juta jiwa di seluruh dunia dan menelan korban meninggal lebih dari 760.000 jiwa. Keluarga besar DPD PKS Musirawas mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Takbir.